sejarah. Iya. Pasca merdeka. Bisa jadi. Pemberontakan. Bisa jadi. Perjanjian Renville. Benar. PKI Madiun benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast Hidden Stories. Kenalin, aku Ana Dan aku Leni sebagai host di podcast kali ini. Di sini kami mengangkat tema mengenai pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Lebih tepatnya, pemberontakan PKI Madiun 1948. Kali ini kami kedatangan keempat narasumber yang akan diajak berbincang pada podcast kali ini. Baiklah, kita sambut ketiga narasumber kita. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, mulai dari narasumber pertama dan yang lainnya. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Farida. Perkenalkan, nama saya Jaki. Nama saya Diawisan. Jadi tujuan kami mengundang kalian ke sini yaitu untuk menceritakan lebih jelas lagi mengenai pemberontakan yang terjadi di PKI Madiun ini. Oke, sebelumnya boleh diceritain dulu bagaimana sih awal mulanya terjadi pemberontakan PKI Madiun ini. Oke, baik. Setahu saya, yang telah saya baca dari beberapa website, bahwa latar belakang terjadinya PKI Madiun itu karena adanya kekecewaan rakyat terhadap perjanjian Renville yang mana merugikan bangsa Indonesia pada saat itu, karena sebagian besar wilayah bangsa Indonesia dikuasai oleh Belanda. Lalu setelah saya baca lebih dalam mengenai hal itu, ternyata yang menandatangani perjanjian Renville adalah Amir Syarifuddin, yang mana Amir Syarifuddin itu adalah Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Nah, terus kenapa hal itu menjadi sebab dari pemberontakan ini? Karena pada saat itu rakyat menekan Amir Syarifuddin yang membuat Amir Syarifuddin itu mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Lalu digantikanlah jabatan tersebut oleh Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus sebagai Wakil Presiden. Lalu Hatta membentuk program reorganisasi dan rasionalisasi yang dianggap merugikan kabinet FDR. Kalau boleh tahu, FDR itu apa sih? Nah, FDR itu adalah Front Demokrasi Rakyat yang didirikan oleh Amir Syarifuddin sebagai pemimpinnya. Kan katanya Amir ini melakukan propaganda. Sedangkan untuk melakukan propaganda tersebut gak mungkin dong Amir ini melakukannya sendiri. Nah, boleh tahu siapa sih yang membantu Amir ini sehingga membuat pemberontakan yang begitu besar? Amir nekat melakukan propaganda dan dia pun percaya diri melakukan propaganda tersebut karena sebagian besar rekannya adalah tentara negara pada saat itu dan dibantulah oleh FDR. Terlebih lagi dibantu oleh PKI atau Musso yang pada saat itu sebagai pemimpin PKI. Lalu pada tanggal 1 September, Musso bertemu dengan Amir dan Musso mengajukan untuk membentuk PKI Jalan Baru, dan pada saat itu FDR berada di bawah naungan PKI. Lalu mereka pun melakukan propaganda yang begitu besar. Oke, jadi sebenarnya tujuan PKI Madiun ini apa sih? Seperti yang telah tadi dibahas, bahwa kedudukan Perdana Menteri kan digantikan oleh Hatta, yang membuat pemberontakan PKI Madiun tersebut bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan menggulingkan pemerintahan Hatta serta mengganti landasan negara dengan mendirikannya negara Soviet. Dan sebenarnya kapan sih terjadinya pemberontakan ini? Jadi, pada tanggal 18 September di pagi hari, melalui Radio Republik Indonesia, disebut Radio Gelora Pemuda, oleh kaum FDR, Musso memproklamirkan pengalihan kekuasaan negara secara sepihak dan menyatakan berlakunya pemerintah Front Nasional Daerah Madiun. 18 September sore hari, ibu kota Yogyakarta baru menerima berita-berita tentang pemberontak PKI itu. Mereka melakukan propaganda yang sangat besar, dan Amir mendirikan negara Soviet Indonesia. Soekarno menganggap gerakan ini sebagai penghancur negara dan memerintahkan di Siliwangi untuk memberantasnya. Oke, kan jika adanya pemberontakan, pasti dong adanya penumpasannya.
Kalau boleh tahu gimana sih kronologi penumpasan pada pemberontakan ini? Untuk penumpasan, jadi akhirnya pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat, yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur, yang dibantu oleh para santri juga. Yang pada akhirnya, Musso yang melarikan diri ke daerah Ponorogo tertangkap dan ditembak hingga mati oleh Brigade S atau Sudarsono. Pada tanggal 31 Oktober, yang dipimpin oleh Kapten Sunandar dan mayatnya dibakar. Sedangkan Amir Syarifuddin menyerahkan diri beserta sisa pasukannya pada tanggal 29 November 1548. Lalu, gerakan operasi militer yang dilancarkan oleh pasukan hanya dalam waktu 12 hari saja. Madiun beserta daerah-daerah di sekitarnya dapat dikuasai kembali, tepatnya pada tanggal 30 September 1948. Setelah Madiun dapat direbut kembali oleh pasukan TNI, keamanan pun mulai terkendali dan setiap rumah yang ada di Madiun itu mulai memasang bendera merah putih. Baik, mungkin segitu yang dapat kami jelaskan pada podcast kali ini. Baiklah, terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah menyempatkan waktunya dalam tema kita kali ini mengenai pemberontakan PKI Madiun 1948. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini yang bertema pemberontakan PKI Madiun. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. So. Iya. Gila. Selamat datang kembali bersama warahmatullahi wabarakatuh. Krop sok butut ya Bella. Kalian ulang. Lanjut memproklamirkan. Pergi. Sama-sama. Diusir aja. Dah pergi. Nanti kata aja. Sok. Ayo. Tugasku telah selesai menemanimu
dan saatnya aku pamit untuk melihat dirimu dengan yang baru. Haha, terima kasih.